Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar tentang program linier yang akan dibahas lebih dalam tentang metode garis lidik untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Le Guru Les. Dan di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang program linier dari awal sampai akhir. Di video sebelumnya, kita sudah bahas metode titik sudut untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan batas-batas tertentu. Nah, di video kali ini, saatnya kita bahas metode lainnya, yaitu metode garis lidik. Sama seperti metode titik sudut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik dan DHP dari sistem pertidaksamaan yang merupakan batas-batas fungsi tujuan. Karena program linier umumnya berada di kuadran 1, jadi kita bisa gunakan cara kilat. Saat menggambar grafik, langsung saja kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk DHP-nya, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya berada di bawah atau di sebelah kiri dari garis. Sedangkan jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di sebelah kanan atau di sebelah atas dari garis. Selanjutnya di langkah yang kedua, kita akan membuat garis lidik dari fungsi tujuan yang diketahui. Misal kita sudah gambarkan grafik-grafiknya dan menghasilkan sebuah DHP. Selanjutnya kita akan membuat garis lidik dari fungsi tujuan yang diketahui. Kita bisa buat garis lidik di mana saja, asalkan sesuai dengan fungsi tujuannya. Dan langkah yang ketiga, kita akan menggeser garis lidik yang tentu saja tanpa mengubah kemiringannya sampai garis tersebut menyentuh setiap titik sudut dari DHP. Misal garis lidik yang hijau tadi, kita geser sedikit ke bawah, maka akan menyentuh salah satu titik sudut dari DHP. Kemudian jika kita geser lagi, maka bisa menyentuh titik sudut lain dari DHP. Kemudian jika digeser lagi, juga bisa menyentuh titik sudut lain dari DHP. Sekarang kita punya 3 garis lidik yang menyentuh 3 titik sudut dari DHP. Garis yang ini adalah garis yang paling dekat dengan titik 0,0 yang menyentuh titik sudut dari DHP di sebelah sini. Karena titik ini paling dekat dengan titik 0,0, maka titik sudut dari DHP ini kita sebut sebagai titik minimum. Sedangkan garis yang ini berada paling jauh dari titik 0,0 yang menyentuh titik sudut dari DHP di sebelah sini. Sehingga titik ini kita sebut sebagai titik maksimum. Dari titik minimum kita akan mendapatkan nilai minimum fungsi, dan dari titik maksimum kita akan mendapatkan nilai maksimum fungsi. Kita coba latihan soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, y sama dengan x plus y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, 2x plus y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 1. Kita buat sumbu x dan sumbu y-nya. Dimulai dari pertidaksamaan yang paling mudah, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, garisnya berhimpit dengan sumbu y, dan DHP-nya berada di sebelah kanan dari sumbu y, tapi Khalid akan arsir daerah yang bukan merupakan DHP. Jadi yang diarsir adalah daerah yang di sebelah sini. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 1. Artinya kita akan membuat garis yang sejajar sumbu x di y sama dengan 1, yaitu di sebelah sini. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di atas garis Y sama dengan 1. Jadi Khalid akan arsir daerah yang sebelah sini. Karena daerah yang di bawah garis Y sama dengan 1 bukan merupakan DHP-nya. Kemudian kita ke pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah tanda ketasamaannya menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Langsung kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk titik potong dengan sumbu X, maka kita abaikan 3Y. Sehingga tersisa 2X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 per 2, yaitu 6. Dan untuk titik potong dengan sumbu Y, kita abaikan 2X-nya. Sehingga tersisa 3Y sama dengan 12, yang artinya Y sama dengan 12 per 3 yaitu 4. Jadi kita akan buat garis yang memotong sumbu X di X sama dengan 6 dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 4, yaitu di sini. Karena tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka DHP-nya berada di bawah dari garis. Artinya daerah yang di atas garis bukan merupakan DHP, sehingga akan Khalid arsir. Dan untuk pertidaksamaan selanjutnya, yaitu 2X plus Y lebih dari sama dengan 6.
yang diubah tanda ketasamaannya menjadi 2x plus Y sama dengan 6, kita abaikan Y untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu 2x sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 per 2 adalah 3. Dan untuk titik potong dengan sumbu Y-nya, kita abaikan 2x, sehingga Y sama dengan 6. Artinya kita akan membuat sebuah garis yang memotong sumbu X di X sama dengan 3 dan memotong sumbu Y di Y sama dengan 6, yaitu di sini. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di atas garis, sehingga daerah yang di bawah garis bukan merupakan DHP-nya, jadi akan Khalid arsir. Sekarang kita sudah menemukan DHP dari pertidaksamaan yang diberikan, yaitu daerah yang berbentuk segitiga di tengah. Pada soal diketahui fx, y, yaitu fungsi tujuannya, sama dengan x plus y. Dari sini kita bisa membuat garis lidik, yaitu sebuah garis dari persamaan x plus y yang sama dengan a. A di sini bisa berapapun, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah garis yang letaknya bisa di mana saja tergantung nilai a-nya. Misal Khalid akan buat persamaannya menjadi x plus y sama dengan 6. Maka garis yang terbentuk berada di sebelah sini. Untuk memperjelas gambar, Khalid akan hapus arsiran dari daerah yang bukan merupakan DHP. Karena garis lidik yang kita buat belum menyentuh titik sudut dari DHP, maka kita akan menggeser garis tersebut sampai menyentuh setiap titik sudut dari DHP. Misalnya kita geser garis sampai ke titik sudut yang sebelah sini. Kemudian digeser lagi sampai menyentuh titik sudut yang lain, dan digeser lagi sampai menyentuh titik sudut yang terakhir. Dari ketiga garis yang sudah digeser, garis yang ini adalah garis yang paling dekat dengan titik 0,0, dan garis tersebut menyentuh titik sudut dari DHP di sebelah sini, yaitu titik perpotongan antara garis Y sama dengan 1 dan garis 2x plus Y sama dengan 6. Langsung kita substitusikan untuk mendapatkan nilai x-nya, sehingga 2x plus 1 sama dengan 6, 2x sama dengan 5, sehingga x sama dengan 2,5. Jadi titik tersebut berada di 2,5,1. Karena titik ini adalah titik yang disentuh oleh garis lidik yang paling dekat dengan titik 0,0, maka titik 2,5,1 ini adalah titik minimum. Sehingga untuk mendapatkan nilai minimum, bisa langsung kita substitusikan titik ini ke fungsi tujuan, yaitu fx, y yang sama dengan x plus y, sehingga jika disubstitusikan menjadi 2,5 plus 1, yaitu 3,5. Jadi 3,5 merupakan nilai minimum fungsi fx, y. Selanjutnya untuk garis yang ini adalah garis yang paling jauh dari titik 0,0 yang menyentuh titik sudut dari DHP di sebelah sini, yaitu titik dari perpotongan garis Y sama dengan 1 dan 2x plus 3Y sama dengan 12. Langsung saja kita substitusikan Y sama dengan 1 untuk mendapatkan nilai x-nya, yaitu 2x plus 3 dikali 1 sama dengan 12. Sehingga 2x sama dengan 12 min 3, yaitu 9. Jadi x sama dengan 4,5. Jadi titik yang paling jauh tersebut berada di 4,5,1. Dan karena titik tersebut adalah titik yang disentuh garis lidik yang paling jauh dari titik 0,0, maka titik 4,5,1 adalah titik maksimum. Sehingga untuk mendapatkan nilai fungsi yang maksimum, kita akan gunakan titik 4,5,1 ini ke fungsi tujuan, yaitu fx, y sama dengan x plus y, sehingga 4,5 plus 1 adalah 5,5. Jadi 5,5 ini adalah nilai maksimum fungsi fx, y. Lanjut soal yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, y sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 2. Kita siapkan sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0, artinya kita akan gunakan garis x sama dengan 0 yang berhimpit dengan sumbu y. Karena tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di sebelah kanan dari sumbu y, sehingga Khalid akan arsir daerah yang di sebelah kiri sumbu y, karena Khalid akan mengarsir daerah yang bukan merupakan DHP. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 2, artinya kita akan gunakan
garis yang sejajar dengan sumbu X di Y sama dengan 2, yaitu di sebelah sini. Karena tandanya lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di atas garis. Jadi Khalid akan arsir daerah yang di bawah garis. Karena daerah yang di bawah garis bukan merupakan DHP-nya. Selanjutnya untuk persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 8, kita akan buat garis X plus Y sama dengan 8, di mana titik potong dengan sumbu X-nya berada di X sama dengan 8, dan titik potong dengan sumbu Y-nya berada di Y sama dengan 8, yaitu di sini. Dan karena tanda ketasamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka DHP-nya berada di bawah dari garis. Jadi Khalid akan arsir daerah yang di atas garis. Selanjutnya pertidaksamaan X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, kita akan buat garis X plus 2Y sama dengan 6, di mana titik potong dengan sumbu X-nya adalah 6 karena kita abaikan 2Y-nya, dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 6 per 2 yaitu 3, karena kita abaikan X-nya. Sehingga posisi garisnya seperti ini. Karena tanda ketasamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka DHP-nya berada di atas dari garis. Sehingga Khalid akan arsir daerah yang di bawah garis, yaitu di sebelah sini. Jadi daerah yang sama sekali tidak mendapatkan arsiran adalah DHP-nya. Pada soal diketahui fungsi tujuannya adalah fx, y yang sama dengan 4x plus 5y. Khalid akan buat garis selidik dari persamaan 4x plus 5y sama dengan 20. Teman-teman bebas menggunakan angka berapapun di sini, tapi Khalid gunakan 20 untuk mempermudah saja. Karena jika dibuat garis lurus, maka garis tersebut akan memotong sumbu x di titik x sama dengan 5 karena kita abaikan 5y-nya, dan memotong sumbu y di titik y sama dengan 4 karena kita abaikan 4x-nya. Sehingga garisnya berada di sini. Agar garis selidiknya terlihat lebih jelas, Khalid akan hapus arsiran yang tadi Khalid buat. Sekarang saatnya kita menggeser garis selidik ini sampai menyentuh setiap titik sudut dari DHP. Jika digeser ke bawah, maka akan menyentuh titik ini dan titik ini. Selanjutnya, jika digeser ke atas, maka akan menyentuh titik yang ini dan titik yang paling atas. Bisa kita lihat, garis yang paling dekat dengan titik 0,0 adalah garis yang ini, di mana garis tersebut menyentuh titik sudut dari DHP yang di sebelah sini, yaitu titik 0,3. Sehingga titik 0,3 ini adalah titik minimum, karena berada paling dekat dengan titik 0,0. Sedangkan garis yang paling jauh dari titik 0,0 adalah garis yang ini, di mana garis tersebut menyentuh titik sudut dari DHP yang di sebelah sini, yaitu titik 0,8. Sehingga titik 0,8 ini merupakan titik maksimum, karena berada paling jauh dari titik 0,0. Karena tadi fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 4x plus 5y, maka nilai minimum fungsi bisa kita dapatkan dari mensubstitusikan titik 0,3 ke fungsi tujuan, yaitu 4 dikali 0 plus 5 dikali 3, yang sama dengan 15. Dan untuk nilai maksimum fungsi bisa kita dapatkan dari mensubstitusikan titik 0,8 ke fungsi tujuan, yaitu 4 dikali 0 plus 5 dikali 8, yang sama dengan 40. Jadi nilai minimum fungsi bisa kita dapatkan di titik 0,3 yaitu 15, dan nilai maksimum fungsi bisa kita dapatkan di titik 0,8 yaitu 40. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Le Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.